Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, umat modern. Yang saya hormati pimpinan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang hari ini tidak hadir, ada yang hadir. Yang saya hormati pimpinan TNI Polri, terima kasih Pak Kasir bisa hadir hari ini juga. Yang saya hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Selatan, yang saya hormati para staf ahli, bupati dan asisten Sekda Kabupaten Bogor Selatan, serta yang saya hormati saya Bumi, saya hormati tim percepatan pembangunan Kabupaten Bogor Selatan yang hari ini hadir, Pak Juga, terima kasih. Dan yang saya hormati para narasumber dari Direktur Regional 3 Bidang Pengembangan Regional 3 Kementerian Bapenas, BPS, Bapenas dan Bapeda Provinsi Maluku, serta tim pusat studi perdesaan Universitas Patimura Profesor Dr. Insinyur Gelar 3 MS. Dan yang saya hormati pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor Selatan, serta pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, LSM, dan ormas pada lingkup pemerintah Kabupaten Bogor Selatan, para akademisi, tokoh agama, tokoh perempuan, para asosiasi usaha, rekan-rekan pers, dan serta tamu undangan yang berbahagia dan hadir di puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti musrembah rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Kabupaten Bogor Selatan tahun 2025-2045 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin peserta musrembah yang saya hormati, pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia ditujukan demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia secara terus-menerus melakukan pembangunan di segala aspek, baik sektor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik, maupun pertahanan keamanan. Dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran untuk masuk dalam 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mencapai sasaran di tahun 2045, sebagaimana dimaksud, diperlukan kontribusi pembangunan tingkat lokal dan nasional secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, swasta, masyarakat, serta semua pihak terkait, sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 tahun yang akan datang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah atau Perda tentang RPJPD kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hadirin peserta musrembah yang berbahagia, RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka waktu di 5 tahun.
khususnya arah kebijakan pada sasaran pokok RPJPD, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tersebut akan menjadi acuan bagi calon kepala daerah untuk menyusun visi misi dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah yang sebentar nanti akan dilaksanakan untuk periode 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui penyusunan RPJPD Kabupaten Bolu Selatan tahun 2025-2045, kondisi-kondisi tersebut diharapkan dapat terakomodir dengan baik, sehingga skenario perencanaan pembangunan yang didesain dalam dokumen RPJPD menjadi lebih mampu merespon berbagai kemungkinan perubahan yang terjadi di bumi Buka Bokolo yang kita cintai ini. Hadirin undangan muslimah yang saya muliakan, secara wilayah Provinsi Maluku berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 0,70% dan pada tahun 2023 dan diproyeksikan pada tahun 2045 Maluku berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional menjadi 2,00%. Hal ini selaras dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJP, di mana pembangunan wilayah Maluku untuk 20 tahun mendatang diarahkan sebagai ekonomi biru timur Indonesia, yang difokuskan pada pendayagunaan sumber daya kelautan dengan tetap mengoptimalkan sumber daya lainnya berdasarkan prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Bolu Selatan secara tidak langsung akan ikut memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor kelautan dan sektor pendukung lainnya demi kemakmuran rakyat di bumi Buka Bokolo yang kita cintai bersama. Hadirin muslimah yang berbahagia, dalam pengembangan ekonomi biru tersebut terdapat 5 hal yang menjadi prioritas terhadap pengembangan Kabupaten Bolu Selatan. Yang pertama, pengembangan kawasan utama produsen perikanan secara berkelanjutan. Yang kedua, pembangunan pengembangan sarana pelabuhan laut untuk mendukung pengembangan produksi dan hasil produksi hilirisasi komoditi perikanan dan pembangunan sektor pariwisata. Ketiga, pengembangan potensi pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pariwisata premium, pariwisata lokal, dan ekonomi kreatif. Keempat, penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan yang didukung dengan penerapan blue dan green ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi. Kelima, meningkatkan kualitas angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri. Sementara arah kebijakan transformasi sosial lebih diarahkan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit menular, penanganan gizi buruk dan stunting, serta penguatan tenaga medis secara merata. Untuk bidang pendidikan, lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta pemerataan tenaga pendidik, terutama pada pendidikan PAUD dan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Bolu Selatan. Untuk transformasi ekonomi, lebih diarahkan pada penguatan investasi dan hilirisasi melalui pengembangan sentra industri komoditi unggulan, pengembangan lahan sawah dan transmigrasi, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru lainnya yang berbasis kemaritiman, peternakan, kehutanan, dan pariwisata dan jasa. Kemudian transformasi tata kelola diarahkan pada optimalisasi dan harmonisasi regulasi yang memadai, percepatan digitalisasi layanan pabrik dan pelaksanaan SPB untuk penguatan hasil pemerintahan berbasis digital, sehingga terciptanya transparansi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang jasa, serta transparansi layanan perizinan. Hadirin peserta musrembang yang berbahagia, saya berharap melalui musrembang RPJPD ini dapat menyerap aspirasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir dokumen RPJPD Kabupaten Bolu Selatan tahun 2025-2045. Saya juga mengimbau setelah ditetapkan pada RPJPD ini
Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap arah kebijakan hingga target pembangunan jangka menengah 5 tahun yang termuat dalam dokumen RPJMD dan dokumen RKPD yang bersifat tahunan mengacu pada dokumen RPJPD ini, sehingga terciptanya sinkronisasi antar dokumen perencanaan. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi setiap upaya dan kerja keras kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Musrembang RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025-2045 saya nyatakan dibuka secara resmi. Rencana sukses Bursel berjaya, masyarakat tenang, aman dan damai. Sebelum menutup sambutan ini, saya akan membacakan sebuah pantun. Berjalan-jalan bersama ayah, bersama ibu sampai jalan raya. Satu hati senyum bipolo di wajah. Bawa Bursel maju, mandiri dan berbudaya. Cantik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Muan Modan. Bupati Bengkulu Selatan Savitri Mani Solisa. Dilanjutkan pemukulan tifa tanda dibukanya acara ini. Mohon Bupati Bengkulu Selatan menempatkan diri didampingi oleh Bapak Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Kepala Bapeda Bengkulu Selatan yang mewakili tim percepatan pembangunan dan tim penyusun RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mengundang kesediaan pimpinan TNI Polri dan Kepala BNN Kabupaten Bengkulu Selatan. Nanti habis foto.